Nama Allah baku atau tidak? Rahasia nama Allah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Fatihah. Masih membahas ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba-nya sudah kita bahas, ismi sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas lafadz Allah bagian yang kedua. Lafadz Allah bagian yang kedua yaitu tentang lafdzul jalalati Allah al-ismu al-a'dhamu. Lafadz Allah itu adalah lafadz keagungan. Disebut al-ismu al-a'dhamu, nama yang paling agung, yang teragung. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, telah berkata oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsir beliau, Allahu bermula Allah hadza, yaitu bermula ini lafadz Allah, al-ismu yaitu nama, akbaru asma'ihi yaitu sebesar-besarnya nama-nama Allah. Subhanahu maha suci dia Allah, wa ajma'uha dan sekumpul-kumpulnya dia asma Allah. Hatta qala ba'dul ulama'i, sehingga berkata oleh sebagian para ulama, innahu sesungguhnya dia lafadz Allah, ismullahi yaitu nama Allah, al-a'dhamu yang teragung, yang paling agung. Walam yutasamma bihi dan tidak bisa diberikan nama bihi dengan nama Allah ghairuhu terhadap yang selainnya Allah. Enggak bisa manusia dikasih nama Allah, atau hewan dikasih nama Allah, atau tumbuh-tumbuhan dikasih nama Allah, atau senjata dikasih nama Allah, enggak bisa. Kecuali kalau diadakan idhofah, ada mudhof, ada mudhofun ilaih. Seperti Abdullah maka boleh. Tapi kalau hanya Allah, siapa namanya Allah, enggak boleh. Walidzalika lam yuthanna wa lam yujma'. Dan untuk itulah lam yuthanna tidak bisa ditasniyahkan, lafadz Allah itu enggak ada tasniyahnya. Wa lam yujma' dan tidak bisa dijamakkan terhadap dia lafadz Allah. Fallahu maka bermula Allah ismun yaitu nama, lil maujudi bagi yang diadakan, yang ada wajib, al-haqqi yang hak, al-jami'i yang mengumpulkan, li sifatil ilahiyati bagi beberapa sifat ilahiyah, al-man'uti yang disifati, binu'utir rububiyati dengan sifat-sifat rububiyah, al-munfaridi yang sendiri, bil wujudi dengan adanya dia, al-haqiqi yang hakiki, la ilaha illa huwa tidak ada Tuhan yaitu mewujud illa huwa kecuali hanyalah dia, subhanahu maha suci dia Allah. Jadi lafadz Allah, Allah sendiri adalah al-ismu al-a'dham, nama yang paling agung. Selain nama Allah disebut al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang baik. Makanya di dalam Al-Quranul Karim disebutkan walillahil asma'ul husna, lillahi yaitu tetap milik Allah, al-asma'u bermula nama-nama al-husna yang baik. Jadi semua nama yang baik al-asma'ul husna yaitu miliknya Allah, tidak bisa dibalik. Seperti ini contohnya, Allah itu miliknya al-asma'ul husna, nggak bisa. Allah itu miliknya al-asma'ul husna, tidak bisa begitu. Tetapi al-asma'ul husna seluruhnya itu miliknya Allah, itu yang benar. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu tentang lafadz Allah itu isim jamid ataukah tidak, isim baku ataukah tidak. Ikhtalafal ulama'u fi lafdzil jalalati Allah, telah berbeda pendapat oleh para ulama di dalam lafadz jalalah, lafadz keagungan yaitu Allah. Ikhtilafan katsiran, dengan perbedaan pendapat yang banyak sekali. Akana apakah ada oleh lafdzul jalalah itu jamidan yaitu isim jamid, isim baku, am mustaqqon ataukah dia isim yang dipecah, artinya tidak jamid. Faqala ba'dhum, lalu berkata oleh sebagian mereka para ulama, lafdzul jalalah bermula lafdz jalalah mustaqqun yaitu mustaq. Jadi lafadz Allah, lafdzul jalalah Allah mustaqqun yaitu mustaq. Wakhtalafu fi istiqaqihi dan berbeda pendapat oleh mereka di dalam istiqaqnya, pecahannya lafadz jalalah. Jadi perbedaan yang pertama, apakah lafdzul jalalah itu jamid atau mustaq? Ini sudah berbeda. Kemudian sebagian ulama mengatakan lafadz Allah itu adalah mustaq, pecahan, ada turunannya, tidak asli.
Kemudian di dalam ini pun mereka juga berbeda pendapat. Kira-kira itu pecahan dari lafaz apa? Fal masyhuru, maka bermula pendapat yang masyhur, anna aslahu, pada sesungguhnya aslinya lafaz Allah ilahun, yaitu ilah. Wa huwa nakiratun, bermula dia lafaz ilahun nakiratun, yaitu isim nakirah. Thumma udkhilatil alif wal lamu, kemudian dimasukkan al alifu terhadap alif, wal lamu dan terhadap lam. Wa hudhifatil hamzatu, dan dibuang terhadap hamzahnya. Fasara Allah. Jadi awalnya ilahun, kemudian dikasih al ilah, tapi masih ada hamzahnya, maka hamzahnya dibuang menjadi Allah. Ini satu pendapat. Wakilah, dan dikatakan asluhu al ilahu. Ini hampir sama, tapi ada alnya. Al ilahu hudhifatil hamzatu, dibuang terhadap hamzahnya, wa udghimatil lamu al ula fi tsaniyati fasara Allah. Kemudian di tasdid, diidghamkan terhadap lam yang pertama, fi tsaniyati, di dalam yang kedua, fasara Allah. Jadi Allah diidghamkan, udghimatil lamu al ula fi tsaniyati. Wa qala al akharuna, dan telah berkata oleh para ulama yang lainnya, ismullah, namanya Allah, ghair mustaqin, yaitu tidak mustaq. Wa huwa jamidun, bermula dia jamid, yaitu isim baku. Wa alamun, dan isim alam, nama khosun yang khusus lahu baginya dia, azza wa jalla. Azza, dat yang maha perkasa, wa jalla, dan yang maha agung oleh dia. Walam yutasamma bi ghairuhu, dan tidak bisa diberikan nama bi dengan nama Allah itu ghairu terhadap selainnya, min ghair mudhafin, selain adanya mudhaf. Harus ada idhofahnya, mudhaf dan mudhaf ilaih, seperti Abdullah. Wallam wal alif wal lamu fihi lazimatun, bermula alif dan lamnya di dalam lafaz Allah lazimatun, yaitu tetap, tidak tambahan, karena Allah itu isim jamid. Walam tuhdhafa, dan tidak dibuang terhadap keduanya, yaitu alif dan lam, bidukhuli harfin nidai, dengan masuknya huruf nida alaihi padanya lafaz Allah. Mithlu qaulihim, yaitu seperti ucapan mereka, ya Allahu, ya Allahu. Jadi Allah di sini alif lamnya tidak dibuang, enggak menjadi ya ilahu, tapi ya Allahu, tetap Allah. Bi khilafi ya Rahmanu au ya Rahimu, berbeda dengan ya Rahmanu, aslinya Ar-Rahman. Kalau ya Rahimu aslinya Ar-Rahim, dimasuki oleh ya harfun nida menjadi ya Rahmanu au ya Rahimu, alnya dibuang. Kemudian bagi yang mengikuti pendapat bahwa lafaz Allah itu mustaq, pecahan dari ilahun, bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Yang pertama, ilahun, hamzah lam ha ilahun. Kemudian al plus ilahun menjadi ma'rifat. Ilahun kan nakirah, maknanya Tuhan mana saja, masih nakirah, ditambah al plus ilahun, hamzah yang di tengah itu dibuang menjadi Allah. Al plus ilahun, hamzah yang di tengah dibuang menjadi Allah. Kemudian ilustrasi yang kedua, al ilahu, ini ma'rifat karena sudah ada al. Kemudian al plus ilahun, hamzah yang di tengah juga dibuang menjadi Allah. Hanya saja kalau seandainya kita susun menjadi la ilaha illallah, maka bagi yang mengikuti pendapat bahwa lafaz Allah itu mustaq, pecahan dari ilahun, bisa mirip dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah yaitu mewujud, illallahu, yaitu kecuali hanya Allah. Nah, inilah sekilas penjelasan tentang perbedaan pendapat para ulama di dalam masalah lafdzul jalalah, yaitu Allah. Ada yang mengatakan isim jamid, ada yang mengatakan isim mustaq. Demikian, semoga menambah manfaat dan barokah kepada kita semua fi dunya wa akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.